itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sebangsa setanah air, pecinta porang, komunitas porang, petani porang, penggiat porang, semuanya yang cinta dengan porang dan menggantungkan hidupnya dengan porang. Maklar bakul dan juga penimbun bakul bibit, bakul umbi, juga bakul katak, semuanya saya ucapkan salam sejahtera lur dari Madiun. Dan kali ini kita akan melakukan penanaman lur, dan penanaman di lahan kami ini lahan lama, yang mana di lahan kami ini cuma kita klaci, kita masukkan dan kita uruk laci gitu. Jadi polanya sederhana. Ini perjalanan kami sampai mumbul-mumbul lur, sepedanya sampai mumbul-mumbul karena tanjakannya luar biasa, dan kami menggunakan tombong lur, karena kalau pakai tombong itu kalau tergelincir gitu sepeda motornya masih aman, paling rusak cuma tombongnya. Kalau nggak pakai tombong tergelincir ya sampai ke jurang bawah sana. Nah, ini lokasinya jurang-jurang seperti ini. Jadi jurang jeru iku arane pereng. Anake Semar sing ala nala gareng. Ada gendingnya seperti itu. Dan kita sudah sampai di lokasi, dan kita akan menggunakan bibit umbi yang sudah kita karantina. Dan silahkan ikuti perjalanan kami dengan suara burung-burung apa kayak burung perkutut dan burung kutilang. Oklok mana apa Pak? Burung terucuan. Nah, ngono apa? Cumpon. Dan burung cumpon. Cuit kayak apa? Mana Pak? Mana cit? Nah, ini kebetulan suara burung-burung sembarang burung muni lur. Nah, terdengar nggak di video? Ada perenjak, ada cumpon, ada tilang, ada tadi perkutut. Pokoknya suaranya nggak sepi gitu loh. Dan di bulan 6 ini rame-ramenya panen raya porang, kita malah melakukan penanaman. Kita pakai bibit yang sudah karantina, dan bibit kita potong-potong jadi 4, jadi 2, tergantung besaran si bibit. Kita potong di lokasi lur. Sebenarnya ini kemarin bibit sudah kita bawa pulang, kita karantina. Setelah kita karantina dibawa lagi ke ladang lagi, dan kita potongi manual sambil dulure sarapan lur. Monggo ikut sarapan sini. Dan ini sengaja kita pakai bibit umbi karena bibit umbi ini daripada di rumah ya menyimpan lama, bulan 6 ini kita simpan saja di dalam tanah. Terus tumbuhnya kapan Pak Po? Kalau tumbuhnya sih tetap bulan 11-12 mendatang. Ini istilahnya cuma penyimpanan, daripada di rumah nanti rusak kena jamur putih dan kena kutu bakteri luka dalam. Mending setelah kita karantina kesat, kita bawa ke ladang langsung kita
simpan di dalam tanah, atau dengan kata lain kita tanam gitu. Dulur-dulur sebangsa setanah air, walau per hari ini harganya kurang bersahabat untuk porang, tetap giat mawon. Kalau ingin tanam lanjut saja. Jadi nggak usah bimbang dan ragu, apalagi balik kanan gerak. Tetapi kalau jenengan ragu untuk tanam porang, nanti laku atau tidak, nanti pasarnya akan turun. Bahkan ada yang bilang mendingan tanam singkong. Saya juga tanam singkong. Ada yang mendingan tanam jahe. Saya juga tanam jahe. Karena di lokasi porang ini yang pinggir batas gitu, biasanya saya kasih tanaman pon-pon. Itu ada kunyit, ada temu lawak, temu hitam, temu ireng, dan juga bangklai. Biasanya gitu. Jahe kita tanam tapi yang tanahnya agak apa jenenge, agak bentak atau agak panas gitu. Jahe kita juga tanam. Dan kunir putih itu karena menurut perhitungan kami ya, kalau musim kemarau itu setelah musim porang biasanya bulan 8 itu nggak ada nggak enek pos, nggak enek panenan liane telo, itu biasanya kita panen pon-pon. Harganya sih jauh di bawah porang, tetapi biar menambah penghasilan, biar kendile orang guling lur, jadi kita tetap tanam. Jadi kita nggak tanam cuma satu komoditas. Kalau singkong kita tetap tanam, dan biasanya juga tumbang sari dengan porang. Jarak singkong itu 3 meter kali 3 meter, sela-selanya kita kasih porang seperti itu. Dan karena juga kita besarnya dulu juga dari singkong, panganannya sego gaplek lur, cilikane. Bahkan hingga sekarang kalau nggak makan sego gaplek ada sebulan itu kangen rasanya sego gaplek, karena lidahnya sudah akrab dengan si nasi tiwul. Dan ini dulur kita sedang madang lur, madang lawoe. Jangan apa nggak, jangan dudu anu ki lho, jangan bening sambal teri karo lawoe pelas bakwan, apa nggak, bakwan jagung. Dulur-dulur, pola makan lawoe pokoknya kewesel, lesu, madang, sweger lur. Dan ini proses cara tanam yang mana kita kairi atau kita bikin seperti parit. Kalau di sini namanya dikelaci lur. Dikaci bisa, dipelantir bisa. Kita pelantir tuh di gotnya itu kita taruh bibit dengan jarak tanam sak madya lah, paling 3 jari 4 jari gitu. Jaraknya 3 jari 4 jari. Karena perhitungan kami itu semusim nanti gede cilik kita panen lur. Dengan bibit yang sekilo, dengan bibit 1 butir kita pecah jadi 4, jadi 2. Dan bibit yang kita pakai ukurannya sekilo isi 3, sekilo isi 4. Ya adalah yang 1 kiloan juga ada, tapi kita pecah jadi 4 kalau 1 kiloan. Itu sengaja dengan jarak rapat, yang mana satu musim nanti akan kita panen. Dan nanti kalau katakanlah dia jadi bobot 1,5 kilo gitu saja sudah alhamdulillah. Sekilo juga alhamdulillah, setengah kilo juga alhamdulillah.
Pokoknya disyukuri sak dadi-dadine lur. Sak panen-panene gitu. Kita nggak ada target harus jadi sekian kilo, ndak lah. Nanti ya sak dadi-dadine sing penting nandur. Karena di tengah perjalanan tanam seperti ini pun juga masih ada errornya, masih ada kendala-kendalanya yang perlu kita hadapi. Dan biaya terbanyak bukan di bibit tapi di perawatan. Dan di sini kita juga masih menemukan yang lama lur, maksudnya umbi kecil, umbi besar itu masih menemukan. Dan kalau umbi kecil otomatis kita tanam lagi, juga kita ikut belah. Kalau umbi besar ya kita bawa pulang jual produksi. Luwung kena nggo tuku udut karo wedang lur. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat walaupun di tengah panas terik seperti ini. Bulan 6 panas-panasnya lur. Ada pertanyaan yang awam, Pak Po, bulan 6 tanam nanti apakah bisa tumbuh? Ya ndak lur, tumbuhnya ya bulan 11 nanti. Karena di sini nggak ada pengairan. Jadi karena kita cuma mengandalkan curah air hujan. Dan pertanyaan lagi, apakah di taman bulan 6 kena panas selama musim kemarau, apakah nggak busuk, apakah nggak kering, apakah nggak berjamur? Alhamdulillah pengalaman kami bagus, tetapi uruknya, tanahnya itu memang harus agak tebal. Kalau tipis biasanya juga cenderung kering. Kalau jamur itu tumbuhnya jamur itu di atas tanah, di dalam tanah biasanya jamur nggak bisa tumbuh lah. Kelembapannya beda. Kelembapan untuk jamur itu di atas tanah. Jarang di dalam tanah itu ada jamurnya gitu. Dan karena kenapa kita lakukan bulan-bulan begini, karena bulan-bulan begini untuk mencari tenaga kerja masih agak gampang. Kalau sudah musim hujan bulan 9, 10, 11 itu repot dhewe golek kerja angel lur, golek bolo nyambut gawe angel. Jadi maka kita lakukan bulan-bulan seperti ini. Dan ini mohon doa restunya lur, semoga juga hasilnya nanti sesuai harapan, berkah dan menjadi rezeki yang baik. Doa saya juga jenengan tanam porang, bakul porang, usaha porang semuanya jenengan juga berkah, sehat dan menjadi rezeki yang diridhoi seperti itu. Dan ini memang sudah panas, tanahnya sudah berdebu karena di wilayah kami sudah jarang hujan, sudah lama nggak hujan. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat. Salam seduluran dan tetap semangat. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Dan terus tanam. Begitu dulur, salam santun dari Madiun. Terus berkarya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.